Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa sih maksudnya? Kurang lebih maksudnya sebagai berikut. Misalnya, saya ingin minum. Tujuannya adalah saya ingin minum. Bagaimana langkah-langkah agar saya bisa minum? Pertama yang harus saya lakukan adalah saya pergi ke dapur, saya ambil gelas, saya menuju ke kulkas, saya membuka kulkas, saya mengambil botol air yang tersimpan di kulkas, saya menuangkannya ke dalam gelas yang saya bawa tadi, saya menutup kembali botol, kemudian meletakkan botol air ke dalam kulkas, saya tutup kulkasnya, kemudian saya minum. Setelah itu, gelas saya letakkan di tempat cuci piring. Selesai. Nah, itulah langkah-langkah agar saya dapat minum. Nah, algoritma adalah mempelajari bagaimana langkah-langkah itu disusun dengan baik agar tujuan itu dapat dihasilkan dengan sempurna. Kurang lebih begitu. Nah, di dalam membuat algoritma, ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, hasil akhir. Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah boleh berbeda-beda, tetapi hasil akhirnya harus sama. Maksudnya bagaimana nih? Langkah-langkah, misalnya kita ambil contoh yang barusan tadi, saya ingin minum. Hasil akhirnya minum harus tercapai, sedangkan langkah-langkahnya boleh berbeda. Tadi saya mengatakan, saya pergi ke dapur, lalu ambil gelas, kemudian menuju ke kulkas, membuka kulkas, mengambil botol air minum. Langkah awalnya yang tadi saya sebutkan kurang lebih seperti itu. Nah, langkah itu boleh saja saya pergi ke kulkas terlebih dahulu, saya membuka kulkas, mengambil botol air yang berisi minuman, menutup kulkas, lalu saya menuju ke tempat gelas diletakkan, saya ambil gelas, air saya tuangkan ke dalam gelas, lalu saya minum. Nah, langkah-langkahnya itu berbeda, tetapi hasil akhirnya adalah sama. Jadi, di dalam menyusun sebuah algoritma, hasil akhir itu harus menjadi perhatian. Hasil akhir itu harus sesuai dengan tujuan, sedangkan langkah-langkahnya boleh berbeda. Yang kedua, wajar, logis wajar, ya wajar. Apa yang dimaksud dengan wajar? Saya ambil contoh yang barusan mengenai minum. Ambil gelas dulu, baru tuang air minum, atau tuang air minum dulu, baru ambil gelas. Yang wajar adalah, yang benar adalah, yang wajar adalah ambil gelas dulu, baru tuang air. Jangan terbalik, tuang air dulu, baru ambil gelas, itu nggak wajar. Ini harus wajar dan logis, harus masuk akal. Dan orang yang menyusun langkah-langkah tersebut adalah orang yang memahami hal yang akan kita buatkan algoritmanya. Kalau kamu ingin menyusun langkah-langkah untuk membuat nasi goreng, maka kamu harus mengetahui atau memahami cara membuat nasi goreng. Seseorang yang belum pernah membuat nasi goreng tidak mungkin bisa menyusun langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Ya, nah, jadi 3 hal ini harus benar-benar jadi perhatian. Ya, nah ini ada catatannya. Hasil akhir di dalam menyelesaikan suatu masalah urutannya boleh berbeda, tapi hasil akhirnya haruslah sama. Ya. Ini ada 2 contoh ya dengan cara yang berbeda, tapi hasil akhirnya sama, yaitu menyimpan catatan cara membuat nasi goreng. Yang satu dengan cara menulis, yang satu dengan cara difoto disimpan ke dalam handphone. Hasilnya adalah sama, bahwa catatan itu tersimpan.
tetapi langkah dan caranya berbeda. Ya. Jadi ini bisa dilihat ya, mulai ambil buku, ambil pena, buka buku, catat cara membuat nasi goreng, lalu selesai. Ini dicatat ke buku. Catatan tersimpan ke buku. Kalau disimpan ke handphone, mulai ambil handphone, aktifkan kamera, foto cara membuat nasi goreng, lalu selesai. Jadi hasil akhirnya sama. Dan wajar, ya, wajar seperti itu. Yang mencatat hanya bisa dilakukan kalau bukunya sudah diambil, penanya sudah diambil, dan bukunya sudah terbuka. Jadi jangan menaruh mulai lalu catat cara membuat nasi goreng, baru ambil buku, itu salah, nggak wajar. Ya, nah ini wajar, tadi udah dibahas ya. Di dalam menyelesaikan urutan, mengerjakan suatu urutan dari pengerjaan, boleh berubah atau tidak sama, tetapi harus memperhatikan kewajaran. Kayak tadi, ambil gelas dulu, baru tuang air minum. Jangan tuang air minum dulu, baru ambil gelas. Itu nggak boleh, nggak wajar. Dan penyusun juga memahami hal yang akan dibuatkan algoritmanya. Itu penting. Jadi orang yang tidak memahami masalah tidak mungkin bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di dalam menuliskan langkah-langkah tersebut, ya, kalau contoh yang di atas tadi, ini adalah contoh tidak menggunakan simbol, ya. Ini hanya berbentuk tulisan lalu panah, ya, panah ini menyatakan langkah selanjutnya, tulisan lalu panah, tulisan lalu panah, ini boleh. Tetapi ada cara yang lain dengan menggunakan simbol-simbol, ya. Nah, ini simbol-simbol ini ada di buku paket, bisa dilihat ya. Ini simbol-simbolnya. Ini saya ambil dari buku paket juga. Ya. Ini nama simbolnya terminator. Ini digunakan sebagai simbol untuk menyatakan mulai dan selesai. Ini adalah langkah selanjutnya. Ini adalah proses apa? Ngambil buku, proses nuang minuman, ya, proses buka kulkas, ya, proses, ya. Ini dalam contoh ini, ya, kita bisa lihat ini ada contohnya. Ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk mulai dan selesai. Nah, ini contohnya. Ya, mulai. Oh, ini salah ini harusnya selesai nih. Salah ketik, ya, ini salah ketik. Ya, ini udah saya betulkan. Ya, tadi salah ketik, ya. Jadi mulai, selesai. Ini menggunakan simbol terminator. Panah ini menunjukkan langkah selanjutnya. Mulai, langkah selanjutnya adalah dari mencatat catatan tadi, ya. Menyimpan catatan cara membuat nasi goreng ke dalam buku tulis. Mulai, ya. Langkah selanjutnya ambil buku. Langkah selanjutnya ambil pena. Langkah selanjutnya buka buku. Langkah selanjutnya mencatat cara membuat nasi goreng. Kemudian proses selesai. Ya. Pak, ini langkahnya nggak lengkap, Pak. Tambahin dong menutup buku. Boleh, silakan. Ya, silakan. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting hasil akhirnya sama. Kemudian langkah-langkahnya boleh berbeda. Ya, dan kemudian jangan lupa wajar, ya. Oke, ini demikianlah cara membuat atau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikenal dengan nama algoritma.